Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Makul Pendidikan Anti Korupsi yaitu Ibu Emi Sulistri SPD MPD dan saya sendiri Risma Fatma Andahayati sebagai moderator dari kelompok 1. Di sini kelompok kami membawakan materi pengertian korupsi. Selamat menyaksikan presentasi kami. Saya Dia Safitri adalah pemateri pertama di kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan definisi korupsi secara umum. Kata korupsi berakar pada bahasa Latin corruption atau dari kata asal corrumpere. Secara etimologi dalam bahasa Latin, kata corruption bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata corrupt bermakna orang-orang yang memiliki korupsi, berkeinginan melakukan kecurangan secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. Dikutip dari Jonathan Crowder at 1995. Jadi, secara umum korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan Dia Safitri tentang definisi korupsi. Di sini kami mengangkat menurut 5 para ahli. Yang pertama, Syekh Hussein Alatas. Dia menyebut korupsi apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta yang kemudian pegawai negeri tersebut memberikan hal-hal istimewa kepada yang swasta tadi. Yang kedua, Sudomo. Di sini dia memiliki 3 pengertian. Yang pertama, mendapatkan uang negara secara tidak sah untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, menyalahgunakan wewenang atau kekuasaannya. Yang ketiga adalah pungutan liar atau pungli. Kemudian menurut pakar yang ketiga adalah David Habaile. Menurutnya korupsi adalah sebagai perangsang pejabat pemerintah berdasarkan niat buruknya agar ia melakukan pelanggaran kewajiban. Yang keempat adalah Black Law Dictionary. Korupsi yaitu suatu perbuatan yang digunakan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Yang kelima adalah Transparency International. Korupsi menurutnya adalah mencakup perilaku dari pejabat-pejabat di sektor publik. Apakah politikus atau pegawai negeri di mana mereka secara tidak benar dan secara melanggar hukum memperkaya diri sendiri dengan cara menyalahgunakan kewenangan publik yang dipercayakan kepada mereka. Perkenalkan, saya Retri Andriani. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Fahri Al-Hafiz, yaitu bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi yang pertama ada penyuapan atau bribery, yang kedua ada embezzlement, yang ketiga ada fraud, yang keempat ada extortion, yang kelima ada favoritis, dan yang keenam ada melanggar hukum, yang ketujuh ada serba kerahasiaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi yang lebih operasional juga diklarifikasikan oleh tokoh reformasi M. Amin Rais yang menyatakan sedikitnya ada 4 kasus korupsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada korupsi ekstortif, yang kedua ada korupsi manipulatif, yang ketiga ada korupsi nepotistik, dan yang terakhir ada korupsi subversif. Sekian. Perkenalkan, nama saya Risma Fatma Andahayati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Retri Andriani. Di sini saya akan menjelaskan sejarah korupsi. Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama dan Orde Baru, dan berlanjut hingga era reformasi.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi. Namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Sejarawan lebih tertarik pada pengkajian sejarah politik dan sosial. Padahal dampak yang ditimbulkan dari aspek sejarah ekonomi itu khususnya dalam budaya korupsi yang sudah mendarah daging mampu mempengaruhi bahkan merubah peta perpolitikan, baik dalam skala lokal yaitu lingkup kerajaan yang bersangkutan maupun skala besar yaitu sistem dan pola pemerintahan di Nusantara ini. Sistem dan pola itu dengan kuat mengajarkan perilaku curang, kulas, uncivilian, amoral, oportunis, dan lain-lain, dan banyak menimbulkan tragedi yang teramat dahsyat. Selanjutnya, sejarah korupsi terbagi menjadi 4. Yang pertama, era sebelum Indonesia merdeka. Yang kedua, era pasca kemerdekaan. Yang ketiga, era Orde Baru. Yang terakhir, yang keempat, yaitu era reformasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesalahan datang dari kami dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.